Ya kena korban 3 unit ambulan. Katanya ada pasien kritis. Ada satu lagi orderan fiktif yang kena Lalamove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kuat mental lagi, update lagi kita tentang informasi dunia perpinjolan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang gencar orderan fiktif naik lagi. Ternyata ini pelaku utamanya. Nah, siapa itu pinjolnya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya update dulu ya informasi dari seorang teman yang mana dia mau melakukan pengajuan untuk penarikan limit baru lagi di pinjol Alobank. Nah, sebelumnya pada saat mau penarikan dia konfirmasi, ternyata di situ dia diminta untuk top up dulu dan ujung-ujungnya uang top upnya tadi menjadi hutangnya. Nah, ini bagaimana? Penipuan atau bukan? Nah, seperti ini informasinya, kita baca sama-sama. TDC, saya bulan lalu coba melakukan pengajuan Alobank, tapi kenapa harus top up dulu? Setelah saya ambil uangnya, saya terhitung sebagai hutang. Bagaimana cara saya bisa menutup Alobank saya? Saya merasa ditipu dengan Alobank. Apa mungkin mau bangkrut ya? Padahal uang pribadi nasabah tapi malah dihitung sebagai pinjaman. Artinya uang top upnya tadi terhitung sebagai hutangnya dia. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi setahu saya ya, kalau untuk top up itu hanya terjadi di pinjol ilegal, dan itu pun DC-DC-nya langsung DM ke kalian, WA ke kalian, ada pencairan limit baru sekian juta, kalau mau nanti dibantu tapi top up dulu. Nanti setelah top up akan ada dana limit baru lagi yang masuk ke dalam aplikasinya. Nah, itu yang terjadi banyak di ilegal. Tapi kalau yang legal, apalagi sekelas Alobank yang jelas-jelas ini di bawah dari pernaungan perbankan, otomatis dia tidak ada namanya top up. Setahu saya teman-teman ya, jadi kalau udah minta top up seperti ini, bisa jadi top upnya itu tidak masuk kepada limit kalian, ini masuk kepada si CS ataupun debt collector yang membantu kalian, dan ujung-ujungnya itu akan menjadi hutang kalian lagi. Jadi hati-hati sekali, jangan mau top up apapun kalau tahu itu adalah pinjolnya legal. Karena kalau legal sejauh ini belum ada yang minta top up, paling kalian tidak diberi limit. Itu saja ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada informasi terbaru lagi untuk Bank Neobank ataupun Neo Commerce, yang mana informasinya baru-baru saja melakukan penghapusan buku ataupun hapus buku untuk hutang-hutang yang lama. Nah, ini benar nggak ya? Nah, berikut informasinya. Kak Desi, maaf mau tanya, ini tadi saya dapat pesan dari BNC soal tagihan saya dan katanya sudah dihapus buku. Maksudnya gimana ya Kak? Apa benar BNI kerjasama dengan Aku Laku? Karena saya ada galbay di Aku Laku, tolong balas ya. Nah, kalau kerjasama dengan Aku Laku itu benar, dan kalau untuk hapus buku itu juga benar. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi bukan 1-2 kali saya pernah buatkan vlog seperti ini. Ada juga seorang teman yang di WA sama DC-nya bahwa hutang kan sudah dihapus buku, sudah dipindahkan kepada pihak ketiga. Nah, kalau udah model seperti ini, apakah tetap harus dibayarkan? Nah, jadi saya dapatkan informasi dari seorang teman yang memang bekerja di perbankan. Dia bilang katanya kalau hapus buku ini sekalipun tidak dalam slip OJK, tapi tetap akan ada di riwayat perbankan. Nah, berikut penjelasan teman saya yang kerja di perbankan. Mbak Desi, aku mau jelasin soal hapus buku. Hapus buku itu jadi pinjaman kita ke Bank A menunggak, lalu pihak Bank A mengajukan ke pihak asuransi untuk pembayaran utang kita dibayarkan oleh asuransi. Tapi bukan berarti utang kita lunas. Asuransi itu agar cakupan bank tersebut tidak keluar, jadi pihak Bank A tetap menagih buat membayar ke asuransi. Itulah kenapa hapus buku di slik nggak pernah jadi bersih, tapi tetap menjadi kolima. Nah, ini penjelasan teman saya yang kerja di bank apabila ada nasabah perbankan yang terjadi hapus buku. Nah, kalau dipinjol itu berbeda. Nah, kembali lagi kita seperti histori dan riwayat teman-teman saya yang lainnya, yang mana ketika sudah dihapus buku, ada seorang teman yang mau mencoba membayarkannya nih ya. Dia coba untuk hubungin pinjolnya, informasinya di pinjolnya datanya sudah tidak ada karena memang sudah hapus buku. Dia coba untuk ke banknya, ternyata banknya menyuruh dia balik lagi ke pinjolnya karena mengatakan bahwa hutangnya ini emang sudah dihilangkan di slik OJK. Kalau memang mau dibayarkan, hutang ini kembali lagi kepada pinjolnya. Tetapi pada saat kita mau ke pinjolnya, ternyata pinjol mengatakan bahwa datanya sudah tidak ada.
Makanya itu saya sampaikan kalau udah ada kategori dihapus bukukan ya udah biarkan aja lah. Nanti lama-lama dia juga akan hilang. Paling kalian tidak bisa melakukan pinjaman kur, ya pinjaman perbankan dalam waktu dekat. Jadi kalau udah ada informasi seperti ini abaikan saja, tidak usah dipikirkan lagi. Berarti kalian tinggal memikirkan hutang-hutang yang mungkin masih berjalan, yang mungkin bisa kalian selesaikan, dan yang mungkin sedang mengganggu pikiran kalian. Jadi teman-teman ya, kalau sudah dihapus bukukan insya Allah nanti aman gitu ya. Nah lanjut lagi teman-teman, baru-baru ini viral ya di media sosial baik dimanapun saya coba cari ya. Jadi ada lagi orderan fiktif naik lagi ya, yang kena itu adalah rumah sakit, dari 3 rumah sakit karena ada 3 ambulan yang datang. Kemudian dari Lala Move untuk pindah-pindahan ya, ini juga terkena orderan fiktif dari pinjol-pinjol yang meresahkan untuk menagih orang yang punya hutang. Ya kena korban 3 unit ambulan. Katanya ada pasien kritis. Ada orderan fiktif dari pinjol. Ya kena korban 3 unit ambulan. Katanya ada pasien kritis. Ada satu lagi orderan fiktif yang kena Lala Move. Lokasinya sama, orderannya sama, penanggung jawabnya sama. Tapi ternyata nomor telepon utamanya dari pinjaman online atau debt collection. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi informasi yang beredar ya, saya belum bisa memastikan karena memang saya lihat ini baru, jadi komentarnya belum terlalu banyak. Nah di sini mengatakan ini dari pinjol Indodana. Informasinya ya terjadi di wilayah Semarang, dan berarti kalau saya kategorikan ada beberapa pinjol yang saat ini ya per awal tahun 2026 ini, kemarin Januari, sekarang sudah masuk awal Februari, berarti fix ya per 2026 awal ini beberapa pinjol-pinjol yang mulai gencar lagi naikkan orderan fiktifnya di awal tahun 2026. Yang pertama itu ada Indodana seperti tadi. Bisa jadi Indodana ini tidak datang ke Semarang karena kebanyakan Indodana ini DC-nya di Jakarta, makanya dia langsung bikin orderan fiktif seperti itu untuk menagih kepada si nasabah yang galbay. Kemudian itu ada kami, ini sudah 100% pasti dia kelakuannya. Lanjut lagi itu ada Pundi. Dan yang terakhir itu adalah Bantu Saku yang per awal 2026 ini sudah terbukti banyak mengirimkan orderan fiktif. Nah kalau sudah model seperti ini apa yang harus saya lakukan Mbak? Apa yang saya harus jelaskan kepada bapak-bapak ini? Apa yang saya harus lakukan kepada pinjolnya dan bagaimana cara melaporkannya? Yang pertama kalian bisa lakukan adalah konfirmasi kepada bapak-bapak yang datang, sampaikan ini kerjaan DC-nya, minta tolong, saya minta maaf Pak, saya tidak tahu juga akan terjadi seperti ini, Bapak bisa pulang dan sampaikan permohonan maaf saya kepada perusahaan kalian karena saya sendiri juga tidak tahu kalau pinjolnya ternyata melakukan seperti ini. Kalian bisa tunjukkan ancaman dari DC-DC-nya. Nah itulah mengapa saya selalu sampaikan jangan buru-buru untuk menghapus karena ini sebagai bukti. Seandainya ada DC yang tiba-tiba melakukan order fiktif seperti ini, kalian bisa tunjukkan kepada orang-orang yang datang. Ini Pak DC-nya, saya tidak tahu Pak, saya galbanya sekian, saya galbay pun karena alasan ABCD. Saya bukannya tidak mau melakukan tanggung jawab saya, tapi untuk bulan ini memang saya terpaksa harus melakukannya. Tunjukkan. Jadi bisa mengerti mereka-mereka yang datang dan jangan lupa minta maaf. Ya. Terus lagi lanjut yang kedua, kalian bisa videokan kejadian saat itu, ya videokan keadaannya, terus videokan bapak-bapak yang mungkin datang ke tempat kalian, dan pada saat pembicaraan kalian dengan bapak-bapak tadi kalian videokan sebagai bukti nih. Kedepannya harus apa yang kalian lakukan, ini ada buktinya. Ya, kemudian lagi yang ketiga, kalian bisa periksa histori chat WA siapa saja pinjol-pinjol yang memang sudah meneror kalian akan mengirimkan orderan fiktif. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya yang mana sudah banyak sekali orang yang mengaku dari pinjol ini pasti akan melakukan orderan fiktif. Dan saya sudah sebutkan lagi untuk yang di awal tahun 2026 pinjol-pinjol apa saja. Nah kalian cek, kemudian kalian screenshot, kemudian kalian jadikan bukti. Udah dapat 2 ya buktinya ya, videonya, kemudian lagi konfirmasi kalian kepada bapak-bapak yang datang, kemudian lagi yang ketiga itu adalah bukti dari chat-chat pinjol-pinjolnya yang akan melakukan orderan fiktif. Nah lanjut lagi yang selanjutnya, buat laporan kepada OJK. Ini wajib ya, apapun itu nanti nggak ditanggapi lah, nggak usah pikirkan seperti itu. Yang penting kalian laporkan. Pergi ke Google, cari pengaduan pinjol OJK dan pastikan itu dari pinjol legal
ya. Kemudian kalian ceritakan kronologinya beserta dengan segala bukti-buktinya. Jangan lupa setelah sudah dikirim, kalian langsung konfirmasi ke WA OJK. Sampaikan saya baru saja mengirim laporan pengaduan saya atas kelakuan BC yang mengirim begitu banyak orderan fiktif ke rumah saya. Saya Galba dari pinjol A, B, C, D, E, F, G. Gak usah kalian baca terlalu jelas karena nanti mungkin akan membuat kalian stres sendiri, karena biasanya yang membalas itu robot. Kalaupun ada staffnya akan muter-muter aja jawabannya di situ. Nah, kenapa kalian harus melaporkannya ke WA? Dari WA ini kalian screenshot. Kemudian kalian teruskan laporkan kepada pinjolnya. Untuk apa? Ke depan kalau ada orderan seperti ini lagi, kalian sudah tahu siapa pinjol yang menanggapi keluhan kalian, siapa pinjol yang diam-diam saja, siapa pinjol yang mungkin sudah ditegur sama OJK, siapa pinjol yang mungkin sudah tidak lagi melakukan penagihan. Nah, itu bisa kalian ketahui dari semua laporan kalian. Gitu teman-teman ya. Jangan malas untuk melakukan kejadian apapun, karena kalau kita membiarkan yang seperti ini, yang lebih besar lagi pasti akan datang. Mungkin ini 1 dari 1000 pinjol yang akan melakukannya, ataupun 1 dari 100 pinjol yang akan melakukannya. Ingat saja, kalau kalian makin menanggapi dan menunjukkan ketakutan kalian kepada pinjol-pinjol atas kejadian seperti ini, pinjol akan semakin merajalela terhadap kalian. Jadi kalau mau teruskan Galbay, jangan pernah mundur ke belakang, lanjutkan terus, lakukan apa yang terbaik buat hidup kalian, dan jangan lupa teruslah untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi yang menjadi mood booster, semangat baru lagi, kuat mental, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.